5 sosok tetua sekte berjalan dalam barisan. Sama seperti dulu ketika Tang San pernah bertemu dengan 5 tetua. Ketika mereka melihat Tang San, mereka sudah menduga bahwa Tang Xiao yang mengadakan pertemuan dan berhubungan dengan Tang San. 4 tetua pertama langsung berjalan ke 4 kursi teratas di aula. Hanya tetua ketujuh yang pernah bertarung dengan Tang San melangkah langsung ke arahnya, menatapnya beberapa kali. Kamu kembali. Apakah ketiga persyaratan itu terlalu sulit? Kamu masih memiliki beberapa tahun lagi untuk bekerja keras. Jangan kehilangan muka untuk Clear Sky School. Apakah Clear Sky School masih memiliki wajah untuk kalah? Ejekan Tang San membuat para tetua langsung marah. Tetua ketujuh yang paling dekat dengan Tang San langsung mencoba menampar wajah Tang San. Tapi dengan lambaian lembut dari Trisula Dewa Laut, tangan tetua ketujuh langsung memantul. Hari ini, aku mempunyai masalah lagi di sini. Yang pertama, untuk membuktikan pada para tetua bahwa aku telah menyelesaikan 3 persyaratan yang kalian ajukan. Yang kedua, untuk menawarkan ritus kepada kakek bersama dengan ayahku. Yang ketiga, dan juga yang paling penting, aku akan membuktikan kepada kalian bahwa apa yang telah dilakukan ayahku bukanlah suatu kesalahan. Pada saat yang bersamaan, aku juga akan meminta 2 tulang roh yang dibayar ayah untuk sekte. Dengan provokasi Tang San membuat para tetua marah besar. Bahkan Tang Xiao sendiri menjadi cemas. Tetua ketujuh meraung, cahaya hitam melonjak, Clear Sky Hammer tiba-tiba dirilis. Tang San berkata, "Jika ingin bertarung denganku, keluarlah baik-baik." Sambil berbicara, Tang San menggerakkan Trisula Dewa Lautnya dan langsung melesat keluar. Dalam amarah yang membara, tetua ketujuh tidak menahan diri lagi. Clear Sky Hammer di tangannya langsung meluncur ke arah kepala Tang San. Tang San tidak melepaskan rohnya menghadapi Clear Sky Hammer. Tetua terkejut, dia memundur setengah langkah. Tang San mengangkat Trisula Dewa Lautnya dengan kedua tangannya, menggunakan kemampuan 2 tulang roh yang diberikan Darming dan Erming, dan ledakan pun terjadi. Dalam ledakan, tetua ketujuh dipaksa mundur beberapa langkah dan terhuyung, sementara Tang San masih berdiri kokoh di sana. Jelas, 4 tetua maupun Tang Xiao tidak bisa mempercayai apa yang barusan terjadi. Apakah aku memenuhi syarat untuk berdiskusi dengan para tetua sekarang? Tang San, apakah kamu kembali ke sekte untuk memprovokasi itu? Bahkan jika kamu memiliki sedikit kekuatan, kejahatan apa yang dilakukan untuk tidak menghormati para penatua dan memprovokasi sekte ini? Aku belum menghormati para tetua atau memprovokasi. Aku hanya menginginkan keadilan untuk ayahku. Kamulah yang pertama kali menyerang. Aku hanya membela diri. Ketiga kalinya Tang San memukul mundur tetua ketujuh tanpa meriris rohnya. Kekuatan yang ditampilkan Tang San membuat para tetua heran. Bahkan tetua ketujuh yang awalnya paling sombong, mukanya sudah mulai memucat. Mengalahkan tetua ketujuh tidak dapat membuktikan apa-apa. Sekarang aku ingin menantang kelima tetua. Jika aku mengalahkan kalian, maka seharusnya aku berhak bicara. Tang Xiao bahkan menjadi lebih khawatir. Menantang 5 tetua, bahkan dia yang terkuat di sekte tidak memiliki kepastian bisa menang dan berhasil. 5 tetua perlahan berjalan maju. Tiap langkah yang mereka ambil tampak sangat berat. 1 cincin roh demi cincin dilepaskan. Tang San menantang otoritas mereka. 5 lawan 1. Sama sekali tidak terhormat dan sangat memalukan. Menghadapi tekanan besar dari 5 tetua secara bersamaan mendekat, membuat wajah Tang San menjadi serius. Dengan mata bercahaya, Tang San akhirnya melepaskan rohnya. Tulang kaisar biru peraknya hitam, 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 merah, hitam, merah, merah, merah. 5 tetua praktis berhenti secara bersamaan melihat cincin roh Tang San. Para tetua sudah yakin bahwa Tang San sudah menyelesaikan 3 syarat yang diajukan, tetapi karena provokasi Tang San dan menantang otoritas mereka, dan Tang San masih bersikeras bahwa ayahnya tidak salah, pertempuran pun tetap terjadi. Kecemasan di mata Tang Xiao sudah lenyap. Yang tersisa hanyalah kegembiraan. Dia melihat harapan yang besar pada Tang San di masa depan, dapat memimpin sekte menjadi sekte nomor 1 lagi. Tang San perlahan mengangkat Trisula Dewa Laut di tangannya. Trisula Dewa Laut beratnya 108.000 jin. Hati-hati para tetua, maka pertempuran pun terjadi.
Cerita singkat, cerita pertempuran ini dimenangkan oleh Tangsan. Tatapan Tangsan sudah terang, tetapi tatapan terang itulah yang mengisi hati kelima tetua dengan putus asa, seolah memberitahu mereka, jika aku tidak menahan diri, kalian sudah mati. Wajah tetua kedua menjadi abu-abu mematikan. Dia mencoba bunuh diri dengan mengayunkan Clear Sky Hammer untuk menghancurkan kepalanya sendiri. Sebagai kepala sekolah, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk hidup setelah kalah dari murid generasi ketiga di depan seluruh sekte. Dengan melambaikan tangan Tangsan, kemampuan rumput biru peraknya membuat tetua kedua berhenti. Bajingan, jangan bilang bahkan aku tidak diizinkan untuk mati. Sebagai kepala sekte, kamu akan mati di sini tanpa bertanggung jawab. Tangsan lalu melemparkan token yang diberikan oleh kakek buyutnya kepada tetua kedua, Clear Sky Warren. Semua tetua termasuk Tangsyo dan murid sekte langsung membungkuk melihat Clear Sky Warren. Para tetua, kalian semua adalah generasi kakekku. Jika bukan karena perintah dari kakek buyut, bagaimana mungkin aku berani menyinggung kalian? Tolong jangan salahkan saya. Kakek buyut sudah tahu apa yang terjadi pada sekte. Dia mengatakan bahwa keputusan kakek adalah kesalahan terbesar sejak berdirinya sekte. Tanyakan pada diri kalian sendiri, jika seorang akan membunuh istrimu, ayahku hanya membela diri dengan membunuh Paus Agung Spirit Hall. Aku bangga padanya. Dia tidak mencemarkan nama baik Clear Sky School. Tetua kedua memandang Tangsan, lalu memandang Tangsyo ke samping. Tangsan, apakah paman memberikan token itu untuk membuatmu menjadi pemimpin sekte? Tangsan menggelengkan kepalanya, lalu menjelaskan dengan Clear Sky Warren dapat membuatnya menjadi ketua para tetua dan tidak memaksanya menjadi pemimpin sekte. Shosan, kamu tidak harus memaksakan diri untuk menyerahkan pada posisi pemimpin sekte. Kamu juga tidak harus memberiku wajah. Kamu masih muda, memiliki vitalitas kekuatan dan bahkan lebih banyak memiliki warisan kakek. Hanya di bawah kepemimpinanmu, Clear Sky School dapat kembali ke puncak sebagai sekte nomor 1 di benua. Paman, aku tidak bisa menjadi pemimpin sekte. Pertama, aku telah membuat sekte Tang. Aku juga menerima gelar Heaven Door Empire. Jika aku menjadi pemimpin sekte Clear Sky School, itu akan membahayakan independensi sekte tersebut. Tapi aku tidak tahu apakah para tetua bisa menerimaku sebagai tetua. Tangsan akhirnya bisa menghela napas lega. Tujuannya telah tercapai. Saat ini aku memiliki 2 item yang harus aku tangani terlebih dahulu. 1, untuk memberikan ritus kepada kakek bersama ayahku. Kedua, untuk mengundang ayahku Tang Ho kembali ke sekte dan atas nama sekte, kembalikan kedua tulang roh itu. Setelah menjemput ayah dan ibunya, serta Xiao, Tangsan lalu membawa ayahnya ke makam kakeknya untuk bersujud. 3 hari penuh Tang Ho bersujud di makam ayahnya, ditemani oleh Tangsan. Di aula Clear Sky School, Tang Xiao dan 5 tetua diam dan menunggu mereka selama 3 hari penuh. Saudara Ho, Xiao-san benar. Sekte ini telah mengecewakanmu. Masa lalu adalah masa lalu. Melihat tubuh Tang Ho yang hancur, mereka bisa membayangkan penderitaan yang telah dialaminya. Tang Xiao secara pribadi melangkah maju untuk membantu Tang Ho duduk. Dan Tangsan duduk di kursi kehormatannya di antara 5 tetua. Di atas meja sebelah Tang Xiao terbentang 2 kotak. Dia pertama memberikan kotak pada Tang Ho. Saudara Ho, tulang roh ini adalah milikmu dan posisi sekte seharusnya. Jangan bicara lagi kakak, aku hanya ingin mendukungmu. Selanjutnya, Tang Xiao memberikan kotak lain pada Tangsan. Ini adalah kotak sisa-sisa peninggalan Laugo. Setelah 5 tahun menempa, di penempaan terakhirnya, dia melemparkan dirinya pada tungku api untuk menyelesaikan langkah terakhirnya. Dalam 5 tahun yang singkat, Laugo telah berhasil menempa 3 senjata tersembunyi, mekanis sekte Tang, 3 Buddha Puri Tang Lotus, serta Torrential Blossom yang telah merenggut nyawanya. Xiao-san, Tang Ho memecah kesunyian, menyadarkan Tangsan dari kesedihannya karena kematian Laugo. Aku sudah jauh dari sekte dan benua selama 5 tahun. Dalam perjalanan kembali, aku mendengar beberapa berita. Aku juga pernah bertarung dengan Paus Agung sebelumnya. Bibi Dong, dia sepertiku, memiliki roh kembar. Roh keduanya sudah memiliki setidaknya 7 cincin roh. Kekuatan rohnya seharusnya sudah mencapai tingkat 99. Meskipun begitu, aku masih yakin setidaknya bisa memblokirnya. Apa yang benar-benar menakutkan adalah kekuatan penuh kekaisaran roh. Tangsan selanjutnya menjelaskan semua yang dia ketahui dan analisanya.
Perang besar sebentar lagi akan terjadi. Dengan sekte Hotian membuka segelnya, setidaknya masih ada kesempatan untuk membantu kerajaan Heavendoe untuk berperang melawan Spirit Hall. Kalau semua sudah beres, sekte tidak memiliki apapun untuk dipersiapkan. Dalam 3 hari, kita akan berangkat langsung ke kota Heavendoe. Adapun untuk menghubungkan kerajaan, serahkan padaku. Aku akan pergi setelah membantu ayah mengembalikan anggota tubuh yang terputus. Ayah, aku harus memotong lukanya dan juga harus mengikis tulangnya. Tang Ho langsung merobek lengan bajunya, mengungkapkan luka yang sudah lama sembuh. Tatapannya yang dingin sepertinya mengisyaratkan bahwa Clear Sky Dulo telah kembali. Hanya dengan kilatan Trisula Dewa Laut, satuin dari tulang dan daging yang sudah sembuh dibalut Tang San, lalu mengelupas, mengeluarkan darah. Lalu tulang roh ditanam ke bahu ayahnya yang terputus. Cahaya Dewa Laut membantu tulang roh bersatu dengan bahu Tang Ho. Sementara tulang roh kaki kanan Kaisar biru perak Tang San membantu menyembuhkan luka. Metode ini diulangi Tang San saat menumbuhkan kaki ayahnya juga. Dan sekarang Tang Ho sudah menjadi seperti yang dulu. Dengan bersatunya kembali dua tulang roh, revolusi yang dulunya 79 langsung menerobos ke level 90. Tang San lalu membawa ayahnya duduk di ruangan yang sunyi, membantu ayahnya untuk membuka 8 meridiannya, meletakkan tangannya di punggung Tang Ho, lalu menyalurkan kekuatan rohnya. Dengan kekuatan roh Tang San dan energi internal ditambah kekuatan surgawi dari cahaya Dewa Laut, tidak diragukan lagi. Ada manfaat besar bagi pemulihan dan kultivasi Tang Ho. Setelah 8 meridian luar biasa Tang Ho semuanya dihubungkan, itu menandakan level Tang Ho sudah di atas Tang San yang level 92. Ketika Tang Ho bangun dari kultivasinya dan menoleh untuk melihat putranya sudah lama menghilang. Dengan bantuan Tang San membuka jalur meridiannya, kekuatan Tang Ho bahkan sudah menerobos ke level 96 titel Dulo. Setelah keluar dari ruangan, Tang Ho bertemu dengan Ayin dan mereka pun berpelukan. Ayin berkata, kamu sudah berkultivasi selama 3 hari. 2 hari yang lalu, Xiao-san membawa Xiao-wu kembali ke kota Heavendoe. Meskipun anak itu masih muda, bahunya sudah membawa banyak beban. Tang Ho berkata, sekarang aku sudah pulih, Clear Sky School sudah kembali lagi. Siapapun yang berani menyakiti anakku, aku akan mengubahnya menjadi abu. 宁为玉碎，不为瓦全。